kasih Bapa, kami mau terbang seperti Raja Wali bersama dengan Engkau, Yesus Kristus. Mau katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, walau ku melangkah di dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang. Satu yang kami pegang, satu percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas semua persoalan kami, segala persoalan hidupku, dan kami percaya, ku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan dengan imanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sembah Dia. Kami mau terbang bersamamu seperti Raja Wali terbang di atas badai. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, ada pengharapan. Kami percaya
kami pegang janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Hati kami teguh, hati kami teguh di dalam-Mu, bersama Engkau, bersama-Mu Roh Kudus. Kami sanggup, kami mampu mengatasi masalah kami, mengatasi keadaan kami. Kami mau memandang kepada-Mu, memandang Yesus, karena Engkau pengharapanku. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami berseru, hanya di dalam-Mu kami percaya penuh. Hati kami teguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau akan bawa kami terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan kami percaya, ku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami mau katakan dengan sepenuh hati kami, tiada yang mustahil bagi Engkau. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan ayat ini. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan di sepanjang hari ini. Walaupun mungkin kita belum tahu apa yang nanti akan kita dapatkan, apa yang akan kita hadapi dalam sepanjang hari
kehidupan kita ini. Mungkin kita akan menemukan banyak hal yang menjadi pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan ada satu pendewasaan dalam iman kita di dalam Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu berarti saudara masih mempunyai iman yang benar. Bagi saudara yang mungkin masih dalam pergumulan atau dalam persoalan, mungkin kelemahan fisik, saudara tidak perlu kecil hati. Kalau hari ini saudara diberi kesempatan masih bisa bernapas, masih bisa membuka mata, itu berarti saudara akan menikmati janji Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, kalau kita bicara tentang berakar di dalam Dia, kita lihat satu tanaman ketika dia hidup dan dia menancapkan akarnya pada tanah, maka kita akan melihat bagaimana tanaman ini boleh bertumbuh dengan baik. Ketika ada satu tantangan, ada angin mungkin, ada goncangan, mungkin secara tidak sengaja ada orang yang bersandar pada tanaman ini atau mencoba untuk mencabut tanaman ini. Maka tidak dengan mudah kita bisa menggoyahkannya. Satu saat saya pernah melihat ada satu tanaman yang tidak saya inginkan untuk tumbuh di satu tempat gitu ya, di satu pot bunga gitu ya. Sebenarnya sudah ada tanaman bunga di situ, tapi ada tanaman liar yang tumbuh gitu. Nah, ketika saya cabut agak sulit, saudara. Kenapa? Karena ternyata dia sudah berakar terlalu lama. Dan itu menunjukkan bagaimana dia benar-benar punya pegangan yang kuat. Sehingga tidak dengan mudah saya bisa mencabutnya. Nah, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ini berakar di dalam Dia. Kalau kita sudah mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus benar-benar menancap, berakar, berpegang pada Kristus. Apapun kondisi kita. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Kalau saudara sekarang beri kesempatan Tuhan untuk membuka mata, mungkin masih dalam keadaan yang belum bebas dari pergumulan saudara. Saudara mungkin mengalami persoalan-persoalan, mengalami kelemahan fisik, mungkin saudara sedang sakit. Sekali lagi jangan kecil hati. Karena hari ini Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Itulah tujuan Tuhan memberi kesempatan kita untuk kita boleh jadi saksi Tuhan, untuk kita boleh menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berakar di dalam Dia. Kita nancap pada Tuhan. Kalau kita berakar di dalam Dia, seperti tadi saya sudah ngomong, tanaman itu kalau berakar, fungsi akar itu tidak hanya berpegang saja. Kalau dia sudah berpegang, menancap pada tanah sebagai sumbernya, maka tidak hanya dia kokoh, tetapi dia mengambil makanan-makanan yang dia butuhkan. Sama ketika kita menancap akar kita kepada Tuhan, kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Ada yang kita bisa terima. Ada yang Tuhan berikan melalui akar-akar yang akan siap mengirimkan makanan. Kalau bicara tanaman, kepada tanaman. Kalau kita berakar sama Tuhan, Tuhan akan kirimkan berkat. Tuhan akan kirimkan pertolongan. Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi.
Tapi kalau kita memilih untuk tidak berakar, kita memilih untuk ya sudah pindah-pindah. Satu contoh misalnya saudara nanam di pot ini, saudara tanam, besok saudara pindah lagi. Akarnya belum sempat menancap, belum kuat. Apa yang terjadi? Pasti terganggu tumbuhan itu. Atau tanaman yang kita tanam itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena pindah-pindah terus. Akarnya tidak menancap dengan benar. Mari anak Tuhan, kita benar-benar berakar. Berpegang pada Tuhan. Memegang Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Terima apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin saudara belum paham, saudara belum memahami secara benar, terima dulu. Tuhan itu tidak pernah salah. Pasti itu adalah sesuatu yang baik. Berakar dalam Dia. Dan tidak hanya itu, coba kalau kita lihat ayat ini berbicara, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Dibangun di atas Dia. Kalau bicara tentang bangunan, di Alkitab juga pernah kita jumpai satu perumpamaan, ada orang yang membangun rumah di atas dasar yang salah dan di atas dasar yang benar. Maka terbukti, kalau dia membangun rumah di atas dasar yang benar, maka teruji kekokohannya. Ada badai, ada banjir, dia tetap kokoh berdiri. Tuhan ingin supaya kita pun juga membangun kehidupan kita ini di atas Dia. Kalau kita membangun kehidupan pernikahan kita tidak lagi didasarkan pada Tuhan, pekerjaan kita juga mungkin tidak kita dasarkan di atas Tuhan, maka apa yang terjadi? Saudara akan nunggu kehancuran. Saudara akan lihat banyak sekali hal-hal yang bisa merobohkan apa yang kita bangun. Oleh sebab itu, ini nasihat firman Tuhan. Mari kita berakar di dalam Dia. Kita punya dasar yang benar di dalam Tuhan. Membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau dasarnya adalah di dalam Tuhan, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, dipastikan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau kita membangun keluarga kita di atas Dia, maka keluarga kita akan harmonis. Kalau kita membangun mungkin pekerjaan kita, usaha, apa yang kita lakukan di atas Dia, semuanya akan berhasil. Semuanya akan sukses. Karena yang menjadi dasar adalah Tuhan. Mari sepanjang hari ini kita punya banyak kesempatan. Kita punya waktu untuk mengalami hal-hal yang mungkin kita belum tahu. Tapi percaya, kalau kita bangun di atas Dia, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau saudara di sepanjang hari ini mengalami sesuatu yang mungkin menurut saudara kok seperti ini ya, kok seperti itu ya, tidak usah khawatir. Tuhan juga ingin supaya kita ini penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara melihat, oh kok ada yang nggak benar ya, saudara boleh mencoba untuk merenungkan. Kira-kira apa saya sudah benar melakukan firman Tuhan? Apakah benar-benar saya ini berakar di dalam Dia? Loh kok khawatir ya? Ya karena kita nggak berakar dalam Dia.
Kalau saudara berakar di dalam Dia, saudara punya dasar yang benar, saudara pasti gak khawatir. Loh, gak punya duit, gak usah khawatir. Nanti Tuhan yang kirim, amin. Loh, kok belum sembuh? Gak usah khawatir. Nanti disembuhkan Tuhan. Dan sekarang pun kalau saudara percaya, mengucap syukur, pasti sembuh. Amin. Biarlah sepanjang hari ini, apapun yang saudara lakukan, aktivitas apapun, saudara percaya sama Tuhan. Saudara berakar di dalam Tuhan. Saudara mengucap syukur. Dan itu akan menguatkan iman saudara. Lihat, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang selalu berakar di dalam Engkau. Membangun kehidupan kami di atas Engkau Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan rancangan-rancangan-Mu Tuhan yang indah. Dan biarlah kami juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur. Karena Engkau sumber dari segala sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.